Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesempatan pagi ini kita akan kembali mengkaji buku guru kita yaitu Ustaz Dr. Roli Tirmidzi, Harta Haram Muamalat Kontemporer. Kita lanjutkan kembali teori yang menghalalkan riba dan bantahannya serta dampak riba di tengah-tengah kita. Baik, silakan dibuka halaman 396 dari cetakan ke-23 Harta Haram Muamalat Kontemporer. Ya, monggo dibaca. Menanggapi teori yang menghalalkan riba. Menanggapi teori yang menghalalkan riba. Ya, silakan. Teks-teks Al-Quran dan hadis di atas begitu jelas menyatakan bahwa riba diharamkan dan tidak mungkin seorang muslim meragukannya. Akan tetapi, dewasa ini ada beberapa teori ekonomi yang membenarkan riba, seolah-olah riba memang sebuah keharusan agar tercapainya keadilan. Nah, dinyatakan kira-kira riba itu suatu keharusan demi tercapainya keadilan. Nah, sekarang nanti akan disebutkan beberapa teori tersebut dan bantahannya dari Ustaz Irwandi. Ya, monggo. Teori-teori ini dibuat oleh para ekonom barat dikarenakan pada awal abad pertengahan Gereja Katolik begitu gencarnya melarang praktik riba dalam komunitas masyarakat Eropa. Akan tetapi seiring dengan kemajuan perdagangan di Eropa dan menguatnya pengaruh undang-undang Romawi yang melegalkan interest atau yang pada asal katanya berarti ganti rugi keterlambatan pelunasan hutang. Maknanya lebih sempit daripada riba dan melemahnya pengaruh gereja, maka para ekonom Eropa menggunakan kata interest atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan bunga sebagai ganti dari kata usury yang diharamkan gereja. Namun dalam terminologi ekonomi, makna dua kata ini tidak berbeda. Lihat ya, teori ini dibuat oleh ekonom barat karena dulu dari pihak gereja itu sendiri melarang praktek riba. Lihat ya, pihak gereja itu melarang praktek riba. Nah, semakin melemahnya pengaruh gereja, maka ekonom barat mengistilahkan riba itu dengan bunga atau interest tadi ya. Ya, terus. Untuk melegalkan riba, para ekonom tersebut berpacu membuat teori-teori pendukungnya. Mengingat teori-teori tersebut beredar di kalangan umat Islam yang terkadang membuat mereka ragu akan kesempurnaan agamanya, maka dirasa perlu untuk menanggapi teori-teori tersebut. Ya, teori-teori tersebut kita bahas satu persatu. Teori Agio yang pertama, ya. 1. Teori Agio, yaitu uang yang ada saat ini lebih bernilai dari uang yang ada di masa mendatang dari dua sisi. Nah, uang yang ada saat ini dianggap lebih bernilai daripada uang yang ada di masa akan datang. Dari dua sisi, ya. 1. Manusia secara naluriah lebih mengedepankan uang yang ada saat ini. Ya. 2. Uang selalu mengalami inflasi setiap harinya, maka bunga dianggap sebagai penutup inflasi yang terjadi pada uang kreditur. Oleh karena itu, kreditur berhak menarik bunga berdasarkan rasio inflasi sebagai ganti rugi dari turunnya nilai uang yang dipinjamkan. Lihat ya, uang selalu mengalami inflasi setiap harinya menurut teori ini. Uang selalu mengalami inflasi setiap harinya. Sehingga bunga tadi, bunga ya, itu untuk menutup inflasi. Menutup inflasi yang terjadi pada uang kreditur. Ya, terus tanggapannya. Teori ini dapat ditanggapi sebagai berikut. 1. Sebenarnya penyebab utama terjadinya inflasi adalah bunga. Karena pihak produsen selalu memasukkan bunga yang harus dibayar kepada kreditur ke dalam biaya produksi yang tentunya mempengaruhi harga jual suatu barang. Setiap kali rasio bunga naik,
maka harga jual suatu barang pasti naik. Maka tidak mungkin masalah inflasi diselesaikan dengan cara perhitungan bunga yang merupakan sebab utama terjadinya inflasi. Jadi bukan karena inflasi tadi terus ditambahkan adanya bunga di situ ya, bukan ya. Justru inflasi itu terjadi karena adanya bunga. Ya, inflasi terjadi karena adanya bunga. Nah, bunga ini kan dari praktek riba tadi. Maka yang seharusnya dihapus itu praktek ribanya, bukan ya bunganya malah ditambah di situ, bukan ribanya malah dilariskan terus. Terus yang kedua, uang pinjaman yang diberikan oleh kreditur jika tetap berada di tangannya juga pasti terkena inflasi. Jadi penyebab inflasi bukan karena uang itu berada di tangan debitur, karena kenyataannya inflasi berakibat kepada semua orang. nah inflasi itu akibatnya untuk semua orang, kepada semua orang, ya, bukan hanya pada kreditur. Kreditur itu yang meminjamkan, berarti meminjamkan uang, bukan pada dia saja gitu. Pada debitur juga yang meminjam juga, begitu juga pada masyarakat secara umum. Terus yang ketiga, terkadang yang terjadi adalah sebaliknya, di mana daya beli sebuah mata uang menguat. Namun tidak seorang pun yang mengatakan bahwa pihak debitur berhak mendapat bunga dari uang yang dia pinjam sebagai ganti deflasi. Bahkan pihak kreditur tidak akan menerima hal ini, padahal seharusnya keuntungan berimbang dengan kerugian. nah kalau terjadi lawan dari inflasi, ya, kalau terjadi deflasi, ya, lawan dari inflasi. Kalau tadi kan menguntungkan kreditur ya yang meminjamkan. Ini pihak debitur juga tidak mendapatkan untung. Yang meminjam tadi tidak mendapatkan untung gitu. Karena kalau mau adil ya seimbang. Nah, itu tanggapan dari teori Agio tadi. Terus ada teori yang kedua, teori Hicks. Ya. Teori Hicks yaitu waktu memiliki nilai sebagaimana nilai yang dimiliki sebuah barang. Maka bunga yang diberikan oleh debitur adalah sebagai imbalan nilai waktu dari uang yang dipinjamkan. Jadi ini masalah waktu ya. Waktu memiliki nilai sebagaimana nilai yang dimiliki sebuah barang. Ya, waktu memiliki nilai sebagaimana nilai yang dimiliki sebuah barang. Maka bunga yang diberikan oleh debitur sebagai imbalan nilai waktu dari uang yang dipinjamkan. Jadi yang berutang itu bisa nambah, ya, dia bisa beri tambahan. Artinya dia bayar tambahan karena waktu dari uang yang dipinjamkan itu bertambah. Jadi waktu yang bertambah mengakibatkan debitur mesti memberikan tambahan dari lewat bunga. Ya. Tambahan lewat bunga. Nah, sekarang lihat tanggapannya. Tidak dapat dibenarkan bahwa waktu memiliki nilai sebagaimana nilai yang dimiliki oleh jasa dan barang. Buktinya, seseorang yang tidak memiliki jasa dan barang akan tetapi memiliki waktu yang sangat panjang atau pengangguran. Apakah waktu tersebut memiliki nilai yang harus diberi imbalan? Tentu tidak. Akan tetapi waktu yang memiliki nilai yaitu waktu yang berkaitan dengan jasa dan barang. Nah, pengangguran itu tidak dapat imbalan. Maka seharusnya waktu yang memiliki nilai adalah waktu yang berkaitan dengan jasa dan barang. Gitu. Terus teori yang berikutnya lagi teori Adam Smith. Teori Adam Smith yaitu rasio laba atau profit umumnya lebih tinggi daripada bunga atau interest. Maka bunga adalah sebagai ganti rugi untuk kreditur atas sebagian laba yang tertunda karena uangnya dipakai debitur. Sedangkan sebagian laba lagi untuk debitur. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama mendapat laba. Nah, rasio atau laba atau profit umumnya lebih tinggi daripada bunga. Lebih tinggi daripada bunga.
Maka bunga adalah sebagai ganti rugi untuk kreditur yang meminjamkan, ya, kreditur yang meminjamkan. Sedangkan sebagian laba lagi untuk debitur, berarti yang meminjam. Nah, maka dua belah pihak ini sama-sama dapat laba. Sehingga menurut teori ini wajar saja kalau kreditur itu dapat keuntungan lewat bunga. Sebagaimana debitur juga dapat keuntungan. Karena uangnya dipakai. Uangnya dari kreditur itu dipakai oleh debitur yang meminjam. Dia kan pakai uang ini, itu sudah keuntungan untuk dirinya. Karena ada keuntungan maka harusnya kreditur juga dapat keuntungan lewat bunga. Nah, sekarang tanggapan. Berarti mereka anggap, dalam teori ini menganggap itu seperti bagi hasil gitu. Kamu dapat untung, ini dapat untung juga. Nah, sekarang tanggapan. Riba tidak mungkin merupakan hubungan saling menguntungkan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Riba pada hakikatnya merupakan kezaliman terhadap pihak peminjam, karena pemberi pinjaman hanya mau menerima sebagian laba bila pihak peminjam mendapatkan laba. Akan tetapi, dia tidak mau menerima sebagian kerugian bila pihak peminjam menderita kerugian. Andai dia mau menerima sebagian kerugian, baru dapat dikatakan hubungan itu saling menguntungkan, yang dalam fikih muamalat hubungan saling menguntungkan antara pemodal dan pekerja dikenal dengan akad mudharabah. Nah, riba itu tidak mungkin saling menguntungkan karena yang selalu rugi adalah pihak kreditur, pihak debitur yang meminjam. Ia terzolimi di situ. Kalau mau, jika debitur itu rugi, yang meminjam itu rugi ya, maka kreditur juga ikut menanggung rugi. Namun kan selalu yang meminjamkan uang nggak mau rugi di situ. Pokoknya uang balik. Ya, pokoknya uang balik gitu. Kalau uang dijamin seperti ini, ya berarti tidak menerima kerugian. Beda dengan mudharabah. Ya, hal ini berbeda dengan mudharabah. Mudharabah itu jika untung dibagi, ya jika rugi juga demikian. Ya. Terus sekarang teori resiko. Teori resiko, yaitu bunga yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman merupakan ganti rugi dari berbagai resiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman, seperti resiko peminjam tidak dapat melunasi utangnya. Bunga yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman, ganti rugi dari itu merupakan ganti rugi dari resiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman. Bunga itu berarti risiko yang diganti pemberi pinjaman. Risiko sebagai itu berarti risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman. Jadi pihak kreditur dia punya risiko situ kan nanggung. Nah, maka harus ada bunga di situ. Nah, tanggapan. Islam mengakui adanya sebentar. Tadi risikonya apa? Peminjam tidak dapat melunasi utangnya. Risiko di sini karena peminjam tidak dapat melunasi utangnya. Nah, maka harus ada bunga di situ menurut teori ini. Ya, karena kalau si peminjam itu kabur tidak mau bayar bagaimana? Nah, tanggapan. Islam mengakui adanya resiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman. Akan tetapi, resiko tersebut tidaklah memiliki nilai yang harus diberi imbalan dengan uang, karena bukan merupakan solusi untuk mencegah resiko. Yang dapat mencegah resiko adalah rohn atau barang gadai yang dititipkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman.
Bila mana terjadi resiko tidak mampunya peminjam mengembalikan hutang, maka barang tersebut boleh dijual untuk menutupi hutangnya, dan sisa dari penjualan barang tersebut dikembalikan kepada pihak peminjam. Gitu ya. Jadi dalam Islam yang dapat mencegah risiko itu ada rohan, barang gadaian. Jadi kalau tidak mau adanya risiko, pegang barang gadai gitu. Bagi pihak kreditur, pegang barang gadai tadi. Barang gadai dipegang, maka kalau misalnya utang tidak lunas, ya ini sudah jadi jaminan. Ya. Di sini tidak dikenakan bunga. Nah, terus barang gadai ini sifatnya rohan itu tidak dipakai oleh pemberi pinjaman, tidak dipakai oleh pihak kreditur. Dia hanya memegang saja. Karena kalau dia memanfaatkannya, dia dapat untung dari barang gadaian tadi, berarti dia memanfaatkan keuntungan yang riba di situ. Nah, ini perbedaan antara teori risiko tadi dengan dalam Islam itu sudah ada syariat atau sesuatu dijadikan jaminan risiko tadi, yaitu adanya barang gadai. Terus yang berikutnya lagi teori Marsal. Ya. Teori Marsal yaitu bunga sebagai imbalan waktu tunggu dan tidak mempunyai kreditur atau pemberi pinjaman menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Nah, bunga itu sebagai imbalan waktu tunggu dan tidak mempunyai kreditur. Karena tidak mempunyai kreditur menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Jadi dianggap itu bunga ini sebagai imbalan waktu tunggu, kan dipakai misalnya 2 bulan. Nah, waktu tunggu ini ada imbalan dong. Terus juga di sini karena pihak kreditur kan tidak bisa pakai uang tadi karena dipinjam orang, maka mesti juga ada imbalan. Nah, gimana tanggapannya? Ya. Inilah yang membedakan akad transaksi pinjam-meminjam dalam Islam dengan teori ekonomi kapitalis. Karena seorang muslim saat memberikan pinjaman yang berarti kebutuhan sesaatnya untuk menggunakan uang tersebut tertunda, dia hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan membantu orang yang dalam kesusahan. Nah, berarti inilah yang membedakan transaksi simpan meminjam dalam Islam karena tujuannya untuk menolong. Untuk menolong dan raih pahala, bukan raih untung dunia. Gitu. Kalau raih untung dunia bukan dengan cara ini. Nah, ini merupakan perbedaan mendasar ekonomi Islam di mana terdapat sisi ukhrawinya, ingat. Nah, menolong inilah menolong dan dapat pahala. Inilah sisi ukhrawinya. Sisi pahalanya di situ. Sisi ukhrawinya. Yang ini tidak ada pada sistem ekonomi barat. Nah, coba baca ini. Ini merupakan perbedaan mendasar ekonomi Islam, di mana terdapat sisi ukhrawi dalam setiap transaksi yang dilakukan, bukan hanya sekedar mengharap imbalan materi. Dengan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa teori-teori yang diajukan oleh para ekonom barat untuk melegalkan riba tidak berpijak kepada argumen yang kuat dan semakin nyata keadilan agama Allah yang mengharamkan praktek riba. Nah, itulah bedanya. Kita kalau cuma mengandalkan logika, pemikiran-pemikiran semacam itu, ya, tetap tidak membawa maslahat untuk kita. Tapi kalau kita memperhatikan dalil Al-Quran mengharamkan, sudah kita patuhi itu. Nabi SAW juga melarang itu, maka kita patuhi itu. Maka itu akan menenteramkan kita. Nah, sekarang kita lihat dampak riba. Seorang muslim meyakini bahwa segala sesuatu yang diharamkan Allah pasti berdampak buruk terhadap manusia. Karena Allah Maha Bijaksana dan tidak mungkin melarang sesuatu yang berguna bagi hambanya. Tak anyal lagi, riba yang diharamkan oleh Allah yang merupakan salah satu dosa besar pasti berakibat buruk terhadap pribadi, masyarakat, dan ekonomi. Berikut ini penjelasan beberapa dampak buruk riba. Nah, sekarang kita lihat dampak buruk riba. Yang jelas sesuatu yang diharamkan pasti punya dampak buruk. Misalnya saja,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang menyetubui wanita saat dia itu haid. Pasti punya dampak buruk. Ada penyakit-penyakit seksual di situ. Nah, sama dengan ini, riba kok dilarang? Nah, pasti ada dampak buruknya. Kita lihat di sini ada dampak pribadi, dampak riba terhadap pribadi. Nah, apa saja? Coba lihat. Dampak riba terhadap pribadi. Dr. Abdul Aziz Ismail, dosen di salah satu fakultas kedokteran di Mesir, dalam bukunya Islam dan Kedokteran Modern, menyatakan bahwa riba merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit gangguan jantung. Nah, lihat ya, riba itu menyebabkan penyakit gangguan jantung jamaah. Kenapa demikian? Coba lihat. Dikarenakan seorang murabi atau rentenir atau pelaku riba memiliki sifat tamak dan kikir terhadap harta, bahkan sampai pada tahap sebagai pemuja harta. Padahal roda ekonomi berputar tidak selamanya searah dan teratur. Maka tatkala terjadi gunjang-ganjing ekonomi, tidak jarang penyakit jantung berjangkit, melanda para murabi dengan gejala tekanan darah tinggi, bahkan berakibat stroke, pendarahan di otak, dan mati mendadak. Roda ekonomi kan berputar terus, dia selamanya searah dan teratur, ada naik turun, apalagi melewati pandemi seperti ini gitu. Mulai bingung lah para rentenir itu karena tidak ada yang bisa melunasi utang, ya karena semuanya susah. Dia mau nagih, yang nagih juga susah gitu. Maka akibat untuk dia ya tidak jarang kena penyakit jantung, terus gejala tekanan darah tinggi, karena dia mikir-mikir utang, ya kapan lunas nih ya, kenakan riba juga nggak dibayar-bayar. Dia sampai stroke, pendarahan di otak, bahkan mati mendadak. Nah, itu akibatnya ya. Jadi riba itu menyebabkan penyakit gangguan jantung karena rentenir itu pelit hingga jadi pemuja harta. Timbullah penyakit-penyakit. Ya, seperti tekanan darah tinggi, stroke, hingga pendarahan di otak sampai mati mendadak. Terus di bawahnya lagi. Seorang murabi sebagai pemuja harta tidak memiliki sifat belas kasih. Nah, lihat, murabi itu maksudnya orang yang makan riba ya, atau rentenir bahasa kita. Terus. Padahal sifat belas kasih sangat dibutuhkan oleh setiap pribadi. Karena sifat ini merupakan ciri khas manusia, maka orang yang tidak memilikinya dikatakan tidak berperi kemanusiaan. Dalam kenyataannya, rentenir dikenal dengan julukan lintah darat, di mana dia menghisap darah orang yang diberi kredit tanpa rasa belas kasih. Dia tidak memperdulikan isak tangis dan rintihan orang yang diberinya kredit untuk diberi kesempatan agar dapat membayar hutang dan bunganya. Dia serta-merta menyita rumah dan tanah penerima kredit untuk menutupi hutang ditambah bunga tanpa memikirkan kondisi si miskin. Dan sifat beri kemanusiaan tersebut bukan saja dicabut dari hati murabi perorangan, termasuk juga murabi dalam bentuk sebuah institusi. Nah, di awal pertengahan tahun 2011, salah satu bank internasional di Indonesia melakukan tindak kekerasan fisik terhadap salah seorang pemegang kartu kreditnya di dalam salah satu ruangan di kantor pusat bank tersebut, yang berakibat kepada kematian nasabah tersebut. Tindakan kekerasan tersebut disebabkan pemegang kartu tidak mau membayar bunga yang jauh lebih besar dari perkiraannya. Dia tidak membayar bunga lebih besar dari perkiraannya. Terus. Dikarenakan korban merupakan salah seorang pengurus pusat partai politik di Indonesia, kasusnya dibahas oleh DPR. Dan DPR merekomendasikan kepada BI untuk menjatuhkan sanksi terhadap bank tersebut atas tindakan pelanggaran HAM yang dilakukannya. Ya, itu dianggap sebagai pelanggaran HAM. Nah, di sini ya, seorang rentenir juga tidak punya kasih sayang dan tidak berperi kemanusiaan. Ya, sekarang kita lihat dampak riba terhadap kehidupan bermasyarakat. Ya, baca. Ciri khas masyarakat madani ditandai dengan hubungan saling mengasihi dan saling mencintai antara individu anggota masyarakat, bagaikan satu tubuh. Bila salah satu organnya sakit, maka organ yang lain juga merasakan perihnya.
Kondisi ini tidak mungkin tercipta jika terdapat seorang anggota masyarakat yang melakukan praktik riba, karena ia tanpa peri kemanusiaan selalu berusaha menghisap harta setiap anggota masyarakat yang lainnya. Ya, kita kan saling membantu kalau hidup bermasyarakat. Kalau dengan adanya praktek riba, adanya rentenir itu tidak membantu. Ya, harusnya kan saling menyokong, mendukung. Ada yang sakit, dia butuh pinjaman uang, ya dipinjamin. Namun kalau dia butuh pinjaman uang terus dipinjamkan, namun ada syarat nanti kembalikan lebih. Ya, terus ini sudah sakit, tambah sakit lagi mikir utang tadi. Ya taruhlah dia sembuh, dia setelah itu memikirkan utang lagi bertumpuk-tumpuk. Jadi dampak riba terhadap kehidupan masyarakat, ya, riba itu tidak saling membantu, tidak saling menolong. Padahal kehidupan masyarakat kita itu, kita hidup bermasyarakat, itu saling membantu. Terus dalam mausu'ah iktisadiyah. Dalam mausu'ah iktisadiyah, ensiklopedi ekonomi, disebutkan riba memainkan peranan penting dalam kehancuran masyarakat terdahulu, di mana pemberi pinjaman tanpa belas kasih menyita kebun para penerima pinjaman jika mereka tidak mampu membayar hutang yang menjadi berlipat ganda karena ditambah bunga. Jika harga kebun belum mencukupi untuk menutupi hutang yang sudah berlipat ganda itu, maka mereka merampas hak kemerdekaan para peminjam dan menjadikan mereka para budak yang diperjualbelikan. Nah, dulu itu kalau utang sudah dilipat ganda, sudah dapat pinjaman utang ya, terus utangnya dilipat gandakan dengan bunga tadi. Nah, terus barang jaminan itu sudah habis itu ya, tidak ada lagi, maka yang berutang tadi harus jadi budak yang nanti diperjualbelikan. Ya, terus bila para penerima pinjaman tersebut sudah tidak lagi memiliki rumah tempat tinggal dan lahan bercocok tanam untuk menutupi kebutuhan pokok mereka dan keluarganya, sangat mungkin mereka akan menempuh jalan pintas yang tidak terhormat guna menyambung hidup mereka dan anak-anak mereka. Maka bermuncullah berbagai tindak kejahatan, pencurian, penodongan, perampokan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hilanglah rasa aman dan ketentraman dalam masyarakat tersebut, berganti menjadi ketakutan, penindasan, dan tidak jarang berakhir dengan pembunuhan. Nah, itu ya, itu dampak terhadap kehidupan bermasyarakat. Sekarang dampak riba terhadap ekonomi. Baca. Banyak akibat buruk riba yang dijelaskan oleh para ekonom muslim dan non-muslim terhadap ekonomi, di antaranya riba merusak sumber daya manusia. Riba merusak sumber daya manusia, ya. Sumber daya manusia merupakan penggerak utama roda ekonomi. Maka rusaknya sumber daya manusia berarti merusaknya ekonomi negara tersebut. Ar-Razi, wafat 606 Hijriah, dalam tafsirnya menjelaskan bagaimana peranan riba menciptakan manusia yang malas bekerja dan takut mengambil resiko untuk mengembangkan hartanya. Ia berkata, lihat ya, riba itu membuat orang itu malas bekerja dan takut mengambil resiko untuk menginvestasikan hartanya. Itu jelas ya, karena dia cukup sudah pinjamkan uang saja, dia jadi rentenir, pinjamkan uang saja, dia tinggal terima bunga begitu. Dia nggak mau ambil resiko, karena kalau orang itu investasikan harta, dia punya resiko, bisa untung bisa rugi. Bahkan mungkin jalan tahun pertama begitu belum bisa dapat untung. Berjalan lagi baru dapat gitu. Dia nggak mau ngambil risiko kayak gini, maka dia sudahlah pinjamkan uang saja deh. Kita nggak mau ambil susah-susah begitu. Maka itu sifat dari pelaku riba. Mereka tidak mau dapat rugi. Sifat rentenir, mereka tidak mau dapat rugi, maunya untung saja, maunya hartanya selamat atau untung gitu. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Ar-Razi. Allah telah mengharamkan riba karena riba menghalangi manusia untuk giat berusaha. Ya, dia untuk giat berusaha berarti jadinya malas bekerja. Terus seorang pemilik dirham bila yakin akan meraih laba dari akad riba dengan cara meminjamkan uang ke pihak lain tanpa harus mengeluarkan keringat dan tanpa menuai kerugian, tentu dia tidak akan mau bekerja yang belum tentu akan mendapat laba dan mungkin yang terjadi sebaliknya, ia malah akan menderita kerugian. Ya. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan terhalanginya kemaslahatan umat manusia, karena kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik tanpa perdagangan.
kerja, dan pembangunan. Nah, kalau ini jadi orang malas-malasan, pembangunan jadi terhambat, ya kenyataannya seperti itu yang terjadi saat ini. Wallahu alam. Nanti dampak ekonomi yang lainnya, insya Allah kita bahas di kesempatan besok pagi. Jadi hari ini kita bahas tentang teori-teori yang mengeluarkan riba tadi dan tanggapannya, serta beberapa dampak riba ternyata punya dampak terhadap pribadi, terhadap kehidupan bermasyarakat, dan juga terhadap ekonomi. Sebentar. Saya kirim, biasanya yang saya catat nanti saya kirim ke grup Telegram ya. Bisa dapatkan catatan saya tadi nanti di Telegram. Ya, kami buka kembali pertanyaan. Silahkan jika ingin bertanya. Bisa didahulukan yang di Zoom, nanti 2, terus di chat 2 seperti tadi malam ya. Terus habis itu yang lewat SMS di 0812-281-85131 dan lewat telepon langsung. Monggo silahkan yang di Zoom dulu 2. Lewat raise hand Umum Cinta, silakan dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya. Izin bertanya di luar tema, Ustaz. Iya, silakan. Di masalah hukum waris, Iya. gimana kalau seorang ibu yang tidak punya suami lagi mendapatkan harta waris dari orang tuanya, tapi ibu tersebut hanya memiliki 2 orang anak perempuan. Sekiranya nanti ibu itu sudah meninggal, apakah anak perempuan ini mendapatkan jatah waris dari ibunya yang dari orang tuanya, Ustaz? Iya, kalau hartanya cuma itu berarti nanti dapatkan harta waris itu. Masih ada saudara-saudara dari ibu nggak? Masih ada yang laki-laki dan perempuan. Nanti saudaranya bisa dapat. Orang tuanya sudah nggak ada lagi berarti ya. Kalau anak perempuannya, Ustaz? Anak perempuannya dapat. Nanti dapat jatah kalau 2 anak perempuan berarti dapat 2/3. Misalnya nanti untuk yang lainnya. 2/3 dibagi berdua. Iya, 2/3 bagi 2. Terus satu lagi, Ustaz, kalau umpamanya saudara laki-lakinya ada saudara laki-laki tapi dia tidak memiliki anak, hanya memiliki anak angkat, itu bila dia tidak ada, hartanya jatuh ke istri dan ke siapa lagi ya, Ustaz? Tadi saudaranya perempuan 2, terus punya saudara laki-laki lagi? Nah, yang ibunya ini, yang ibu anak orang tua ini memiliki adik laki-laki. Tapi tidak punya anak, jadi punya anak angkat saja. Iya. Iya. Ya, terus yang ditanyakan anak angkat ini kalau saudaranya masih hidup nggak? Yang tidak punya anak tadi? Saudara dia masih hidup. Ya, berarti saudaranya dapat langsung. Anak ini saudara laki-laki masih ada. Dapat jatah. Gimana, Ustaz? Dapat jatah waris. Oh, yang istrinya dapat nggak, Ustaz? Enggak, cuma saudaranya saja. Kan orang tua yang meninggal kan, berarti iya kan? Halo, Bu? Suaranya putus-putus, Ustaz. Afwan. Oh iya. Iya, gimana, Ustaz? Kan saudaranya yang coba cek dulu jaringan sebentar. Ada putus-putus tadi, Ustaz, keterimanya. Sebentar, Om. Halo, sudah saya jelas? Iya. Tadi ini kan yang meninggal orang tua ya. Orang tua punya berapa anak? Orang tua punya 4 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Yang 2 anak laki-laki sudah meninggal, tinggal 4 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Nah, yang 1 anak laki-laki ini mempunyai istri tapi tidak mempunyai anak kandung, hanya anak angkat.
yang dua perempuan tidak menikah, dua anak perempuan lagi cuman hanya memiliki anak perempuan juga sama-sama dua. Nah, sebentar, saya ini dulu. Ustaz, nanti Dari 6 ini, sebentar Bu, sebentar. Ya, 4 anak laki-laki ini dan 2 ini, ketika orang tua meninggal, itu mereka masih hidup nggak? 6 ini? masih hidup. 4488-nya masih hidup, Ustaz. 4 laki, 4 perempuan masih hidup waktu orang tua dua mereka meninggal. Seharusnya sudah dibagi. Ya, makanya saya tanya itu karena barangkali ketika harusnya sudah meninggal itu sudah dibagi, tapi kayaknya ditunda, terus ada yang sudah meninggal duluan kan, padahal belum dapat waris gitu kan maksudnya? Iya betul Ustaz, sampai sekarang qadarullah rumah yang mau jadi warisan itu belum terjual Ustaz. Berarti nanti yang dari keluarganya, jadi tadi yang saudara laki-laki yang ibu sebut tadi yang tidak punya anak, ada istrinya kan, istrinya pegang harta waris dari suaminya tadi itu yang sudah meninggal. Gitu. Berapa bagian buat istrinya tuh ya Ustaz? Tadi anaknya berapa? 8. Anaknya sekarang yang Enggak, yang orang tua yang 8. meninggal, orang tua yang meninggal, anaknya berapa? 8, 4 laki-laki, 4 perempuan. 4 laki-laki, 4 perempuan, berarti 4, 8, 8 tambah 4, 12. Laki-laki dapat 1/6, perempuan dapat 1/12. Gitu ya? 1/12 ya Ustaz. Perempuan dapat 1/12, laki-laki 1/6. Kalau anak Nanti istrinya yang pegang aja, Bu. iya. Istrinya yang Kalau pegang. Sebentar, istrinya yang pegang yang tadi itu. Sudah? Ya. Baik, Kan kenapa istrinya yang pegang? Gini, sebentar Bu, sebentar. Pelan-pelan sebentar dulu, Bu. Saya tanggapi dulu. Iya. Kenapa yang istrinya pegang? Karena tadi kan seharusnya jatah warisnya sudah diberikan ketika orang tua sudah meninggal dunia. Tapi ditunda-tunda kan, akhirnya yang suaminya ini sudah meninggal, tinggal istrinya kan, betul kan? Suaranya saya terima putus-putus ya Ustaz, apa? Halo Ustaz. Iya. Bentar. Halo. Ya, gimana Ustaz? Jadi gini Bu, mungkin antara sini atau sana Bu ya sinyalnya. Saya ngomong nanti bisa dicek. Kenapa? Jadi jangan Ibu dulu potong ya, sebentar ya, sebentar. Tadi kan kenapa jatahnya dikasih ke istri? Karena seharusnya kan ini untuk suaminya. Ya. Tapi sudah meninggal. Ya. Paham Bu? Paham. Ya, sudah. Terus apa lagi? Satu lagi, kalau kita mendapati mu'alaf yang sudah masuk Islam itu Ustaz, qadarullah beliau meninggal. Ya. Nah, kita mau menyelenggarakan secara muslim, tapi keluarganya bersikeras mau menyelenggarakan dengan agama mereka. Sementara mu'alaf ini pernah berwasiat kalau dia meninggal minta diselenggarakan secara muslim, walaupun memang keluarganya belum tahu dia mu'alaf secara diam-diam. Itu gimana ya Ustaz, selaku kita penyelenggara jenazah ini ya Ustaz? Agak ini Bu, konflik ya nanti itu. Jadi baiknya? Karena keluarganya nggak tahu sih. Kalau ada bukti, Iya Ustaz. Bukti kan biasanya ada bukti dia tuh masuk Islam, ada ikrar syahadat itu, sampai di KUA juga ngurus Ya, itu. ada. Nah itu harusnya surat itu ada, tinggal surat ini yang jadi bukti gitu. Iya, tapi kalau keluarga tetap nggak mau, Ustaz, tetap mau dia diselenggarakan dengan cara mereka, itu kita gimana ya Ustaz? Ya sudah, nanti Sikapnya berlepas diri kah? agak sulit Bu ngotot di sini, dilepaskan saja tapi disolatkan goib. Sholat goib. Baik. Iya. Ustaz, syukran Ustaz. Jadi, baik, satu lagi dari langsung Resen, monggo.
Mana? Ibu Novita Hanifah, silahkan dibuka mic-nya. Sepertinya ada kendala sinyal. Kita lanjut ke Umu Zahra Rumaisa, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu Zahra. Yang tadi Ustaz bilang itu kalau misalnya bekerja di bank konvensional atau bank syariah itu termasuk memakan riba juga ya Ustaz? Saya masih menilai dua-duanya sama. Bank konvensional maupun syariah. Walaupun posisi dimanapun berada itu Ustaz. Misalnya sebagai apa di bank? Saya nggak terlalu paham sih sebenarnya, tapi beliau tuh bagian yang suka mencari asuransi gitu kayaknya Ustaz. Mencari asuransi, ya sudah Bu. Asuransi apa nih? Sama saja berarti. Tetap aja sama ya? Iya. Oh baik. Iya. Baik Ustaz. Satu lagi di luar tema boleh Ustaz? Iya, silakan. Ada yang pernah bilang ke saya kalau Dajjal itu terjadi, maksudnya Datang. ada itu kalau pas maksudnya dia tuh ada ketika seorang wanita berhubungan saat haid gitu. Apa benar Ustaz? Enggak. Harus datangkan dalil itu. Wong banyak yang wanita yang sudah digauli saat haid dari dulu, Dajjal belum keluar-keluar. Maksudnya terjadi, jadi Dajjal itu bukan dari wanita yang haid adanya gitu ya Ustaz? Oh, terus dari hasil hubungan itu nanti keluar anak gitu? Enggak, dari dulu sudah ada yang hubungan kayak gitu, mungkin juga hamil gara-gara hubungan yang terlarang tadi. Tetapi enggak disebut yang anak yang hasilnya itu jadi Dajjal, enggak. Oh, baik. Kan larangan Nabi SAW itu bersetubuh dengan istri saat haid itu sudah dari dulu kan. Dan itu kejadiannya ada. Bahkan sampai sekarang juga ada Bisa cek coba nanti cari dengan ini ya. Saya semalam itu cari dengan kata kunci di Google itu berhubungan intim saat haid, dampak berhubungan intim saat haid. Itu keluar tuh. Ada para dokter yang bolehkan juga. Oh. Itu ada dokter yang keselan, iya nggak apa-apa tapi punya resiko gitu. Nggak apa-apa tapi punya resiko. Coba kalau dokternya nggak paham agama pasti bilang boleh-boleh saja kan? Berarti kan sudah ada hubungan kayak begitu sebelum-sebelumnya juga. Tapi dari hasil hubungan kayak gitu kok ini ya ada anak yang lahir misalnya kok nggak jadi Dajjal. Nah maka tadi butuh dalil. Oh baik. Sehingga ini pernyataan-pernyataan yang tak berdasar kalau saya nilai. Baik Ustaz. Iya. Baik. Cukup. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, bisa dibaca lewat chat dua ini pertanyaan monggo. Baik Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya menjual hasil desain saya di web internasional yang menampung karya desainer. Iya. Dalam perjanjiannya, desainer mendapat bayaran dari berapa banyak desain yang didownload. Jika angka penjualan yang didapat tinggi, maka bayaran akan semakin meningkat. Apakah dibolehkan perjanjian semacam ini, Ustaz? Jazakumullah. Boleh saja. Itu namanya jual hak cipta ya. Seperti kita sudah bahas di sekolah fikih muamalat ini, nanti bisa cek aja tentang hak cipta itu. Hak cipta seperti ini justru menghargai karya orang gitu. Boleh nggak hak cipta itu dijual? Oh boleh-boleh saja. Kita pernah sebut hasil karya ulama dulu. Ada kalau tidak salah itu Ibnu Hajar ya. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani itu menjual salah satu bukunya kepada Raja Atraf 300 keping uang dinar. Itu sekitar kurang lebih 1,3 kg emas murni. Ada juga Abu Nuaim al-Asfahani menjual buku, berarti karya kan? Hilyatul Aulia di Naisabur dengan harga 400 keping uang dinar, kurang lebih 1,7 kg emas murni. Menunjukkan hak cipta boleh dijual seperti itu.
Nah, justru yang ini jadi pelajaran nih. Ini sudah ada yang punya karya ya, dan ini bertanya tentang masalah ini ya. Justru orang yang akhirnya bajak gambar ini, zolimi dia yang seharusnya dapat bayaran. Tapi kok diambil gambar ini tanpa bayaran? Kan itu karya orang. Itu seperti tadi buku dijual, kita bajak, kopi. Ya. Itu kan rampas hak cipta orang ya. Jadi dia seharusnya dapat untung dari situ karena karya dia. Ini juga tadi download gambar tadi ya, dia punya desain ya, download desain tadi. Orang itu harusnya mengambil itu dengan bayar, tapi kok dapat itu dengan crack atau dengan dibajak dengan software-software tertentu. Zalim dia pada orang yang punya karya semacam ini. Gak boleh. Karena dia berhak dapat bayaran. Jual hak cipta ini seperti ini tidak masalah. Sama seperti ini di YouTube. Ya, di YouTube ada video. Video kan tuh dihargain. Dimonetisasi, kemudian dapat ya satu video itu ditonton berapa kali, jumlah penontonnya, dia dapat bayaran. Ya, dapat bayaran, dihargai hak cipta tadi, tidak masalah. Yang penting kontennya. Yang dijual itu apa? Wallahu a'lam. Ya, terus satu lagi. Baik Ustaz, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya pernah mencari kitab di toko kitab, ternyata kosong. Kemudian saya diberitahu teman saya bahwa ada fotokopian dekat MPD yang menyediakan kitab tersebut. Maka saya mencetak beberapa kitab di sana. Apakah kitabnya boleh kita manfaatkan, Ustaz? Kalau dulu mungkin ya, dulu terbatas sekali. Saya termasuk orang yang mengkopi beberapa kitab juga, karena dulu kita nggak bisa dapat kitab asli, terbatas banget. Saya waktu itu dikasih sama Ustaz Dar, ini antum kopi ini saya butuh untuk baca gitu. Nah sekarang saya kasih solusi saja. Baiknya tidak seperti ini, pakai saja kitab PDF. Ya, kitab PDF nggak cetak ya, itu banyak di Wakfeya, di toko, cari di Google juga dengan kata kunci tertentu, terus diikuti dengan kata PDF, nanti dapat downloadannya. Nah itu lebih aman ya, karena kita cuma baca saja gitu. Terus kalau itu kitab asli, ya baiknya tidak, kecuali beli kitab asli saja. Saat ini mudah sekali, banyak yang sudah jual kitab di Indonesia, beberapa toko sudah ini. Saya punya langganan itu dengan salah satu toko buku juga di Jakarta, itu tinggal pesan saya mau apa aja nanti dicari gitu, terus kita bisa manfaatkan kitab tadi, mudah. Jadi saran saya tidak manfaatin fotokopiannya dulu untuk saat ini, lebih aman ya. Kecuali sangat-sangat darurat, tidak ada ya, karena mungkin tidak dicetak lagi ya. Tapi mungkin minimalnya pakai PDF saja, bisa lihat lewat gawai, lewat HP, lewat tab ya, bisa lihat lewat itu secara langsung. Allahu a'lam. Baik, saya lanjut dulu di WA, silakan. Ada telepon, Mas. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Ya. Ada yang mengatakan syubhat bahwa bunga adalah imbalan dari jasa bank. Lantas bagaimana seharusnya bank mendapatkan dana secara syar'i? Jadi secara syar'i bukan dengan peminjaman, kan bisa uang itu diputar. Bank itu kan menampung uang masyarakat, kemudian uang ini nanti diwujudkan dalam bentuk usaha. Nanti masyarakat itu dapat hasil setelah usaha ini berjalan, dapat keuntungan. Nah, maka ada bagi hasil. Nanti usahanya ada. Ya. Ada mungkin UMKM yang butuh pinjaman, terus ini ada pemodal. Ya, itu pemodal nanti salurkan untuk UMKM ini. UMKM ini jalan, alhamdulillah punya keuntungan. Nah, keuntungannya inilah yang dibagi. Jangan kasih peminjaman ini kepada orang yang butuh bantuan masuk rumah sakit. Nah, kemudian nanti ambil untung dari sini. Bukan dari usaha itu, namun dari usaha real. Ya, itu lebih nyata. Wallahu a'lam. Terus satu lagi dari WhatsApp. Jika ada tetangga yang pinjam uang dan disuruh mengolah sawahnya. Tetangga pinjam uang terus disuruh mengolah sawahnya. Berarti kreditur ya, yang minjam dia olah sawah tadi terus. Dan jika sudah punya uang sebesar yang dipinjam sawah kembali, apa ini termasuk riba, Ustaz? Nah, mengolah sawah tadi, si kreditur yang meminjamkan uang mengolah sawah tadi, ini kan masuk ke dalam keuntungan. Maka berlaku kaidah kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Setiap utang piutang dalamnya ada keuntungan, maka itu adalah riba. Ada telepon? Ya, angkat. Ya, Assalamualaikum.
Dengan siapa ini? Dengan ahli. Oh, Bu Alin, monggo. Ya, alhamdulillah bisa masuk. Alhamdulillah. Saya mau tanya. Ya. Apa ini yang pertama anak berdua ya, tapi nanti yang satu di luar SMA. Iya. Iya, iya. Yang pertama apa jadi ada begini apa orang tuh pinjam uang gitu ya, pinjam uang kepada saudara. Awalnya akadnya itu adalah pinjam gitu, tapi si A ini, jadi si A ini yang pinjam ke saudara ya, si A ini dia punya usaha sebenarnya, dan ketika pinjam itu sih sebenarnya akadnya bukan akad apa, bukan untuk Bagi hasil. bukan untuk usahanya. Tapi kemudian berjalannya waktu karena lama belum bisa apa mengembalikan, akhirnya gue kemarin terus gini, tolong aku dihitungin sih kalau misalnya bagi hasil caranya gimana gitu, karena dia mungkin merasa nggak enak hati gitu ya, terus mau apa namanya mau diinikan ditambahkan gitu, terus dia minta kalau misalnya ini bagi hasil tuh istilahnya gimana, seperti itu gimana Ustaz? Usahanya sudah jalan belum, Bu Alin? Gimana? Usahanya sudah jalan dan dapat untung belum? Akad awalnya itu bukan untuk usaha, Ustaz. Nah, Pinjam itu memang bukan untuk usaha, tapi dia punya usaha memang gitu. Tapi ketika pinjam ini bukan untuk usaha gitu. Dia ada keperluan lain gitu ya di sana yang kemudian apa namanya sesuainya waktu ini dia belum bisa mengembalikan, itu dia merasa nggak enak hati gitu kan. Terus ada kan kalau misalnya disuruh bagi hasil hitungannya gimana, tolong dihitungin dong gitu. Nah seperti itu gimana ya Ustaz? baiknya nggak dituruti dia. Kasihan, dia sebenarnya orang susah, tapi dia punya usaha, tahu. Sebenarnya kan uang ini dia pakai untuk keperluan lain mungkin, bukan untuk usaha ini kan. Nah, terus dia jadi nggak enak hati. Akhirnya sudahlah, saya punya usaha ini nanti bagi hasil deh, gitu ya. Atau mungkin punya untung tapi nyicilnya dari untung itu, Bu Alin. Nah, bisa jadi kan ini kan dia punya keuntungan. Tapi keuntungannya jelas fluktuatif. Jadi bilang aja gini, saya berikan tentang waktu, nanti usaha saya jalan, ada untung, saya bayar dari keuntungan ini gitu. Jadi sebenarnya bukan yang meminjamkan uang itu turut serta dalam usaha. Kalau dia turut serta dalam usaha kan jadi berubah jadi mudorobah, ya kan? Berubah jadi mudorobah. Tapi saya yakin dia tidak mau itu jadi mudorobah karena uangnya jadi ibaratnya itu uangnya tidak dijamin lagi. Padahal awalnya kan uangnya pingin balik, yang meminjamkan uang ini kan pingin uangnya balik. Kalau dia berubah jadi mudorobah berarti kan uang tidak dijamin balik lagi. Dia ridho nggak seperti itu? Saya yakin nggak ridho karena transaksi awal itu meminjamkan. Nah, terus kok diubah jadi tidak jadi dijamin balik kan? Saya yakin dia nggak mau. Sebabnya tuh awalnya tuh begini, jadi apa namanya, karena kan dia pinjam ke orang yang itu juga apa namanya banyak saudara yang lain gitu. Nah ini nggak enak sama saudaranya. Padahal sebenarnya yang meminjamkan itu tuh nggak masalah gitu, dan dia juga tidak meminta itu juga enggak gitu. Jadi, Kalau begitu tidak diterima saja tadi permintaan dia. Karena sebenarnya kasihan. Kasihannya itu gini. Tadi sudah susah pinjam ya kan satu. Terus tiba-tiba transaksinya berubah jadi kordun, jadi mudorobah. Yang sebelumnya uangnya dijamin balik, akhirnya uang tidak dijamin balik. Sebenarnya dari pihak yang meminjamkan uang ini yang rugi. Karena uangnya jadi berubah tidak dijamin balik. Karena mudorobah. Gitu. Kecuali tadi ya, dia bilang, ini ada usaha saya mohon maaf nanti saya nyicil, tapi mungkin nggak pasti ya, saya nyicil, beri saya waktu, nanti ada keuntungan saya setor lagi, ya itu tetap namanya pinjam, tapi bayar pakai keuntungan usaha dia gitu. Nah itu baru mungkin, itu nggak apa-apa, itu tetap namanya pinjam meminjam. Terus kalau menambahkan pinjaman pada saat mengembalikan,
yang itu tadi itu kalau kembalikan saya lebihkan aja tanpa ini bukan permintaan dari yang meminjamkan ya, dia cuma semata-mata untuk ucapan terima kasih itu gimana Ustaz? Di akhir tanpa ada syarat di awal boleh. Ya, tanpa ada syarat di awal. Iya boleh. Nggak masalah. Iya. Yang kedua, ya. Yang kedua nih, kalau misalnya kita meminjamkan uang, nah itu sudah jadi karena sudah 1 tahun lewat gitu ya, sudah masuk syarat zakat. Oh. Termasuk harus dizakatkan. Sudah nisab belum uang tadi? Sudah nisab ya. Sudah nisab. Sekarang orang yang pinjam tadi, orang yang mengembalikan uangnya rutin nggak? Atau dia memang jamin uangnya pasti balik? Nah ini yang belum Nah, tahu juga ya, karena tidak ada di awal sih sebenarnya tidak ada ini angka berapa bulan mengembalikan gitu, ya intinya nanti kalau udah ini dikembalikan dan ternyata sudah lewat 1 tahun itu gimana? nah, itulah kalau uang itu nggak enaknya sama orang itu, sudahlah nanti kembalikan ketika mampu saja. Ketika mampu saja itu jadi waktu yang nggak jelas Bu Alin. Beda kalau suruh dia nyicil tiap bulan ya. Jadi rinciannya gini, zakat pada piutang itu pertama jika orang tersebut memang mampu untuk kembalikan, artinya dia sudah berusaha nyicilnya sudah rutin. Tapi satu waktu dia nggak bisa, nggak apa-apa gitu. Tapi dia sudah punya komitmen untuk bayar terus. Maka piutang ini dimasukkan dalam hitungan zakat. Namun kalau orangnya itu sudah nggak mau bayar-bayar, tidak pasti bayarnya, atau kayak tadi kasus Bu Alin sebut, dia belum bayar-bayar sampai sekarang gitu, karena nggak jelas juga pengembaliannya kapan. Ya sudah, ini nggak usah dimasukkan. Nanti ketika uang itu sudah balik baru ya dimasukkan lagi dalam hitungan zakat. Iya. Tidak. Karena dianggap seperti kita tidak pegang kalau memang tidak balik-balik uang tadi. Dicicil tidak, kembalikan juga nggak jelas, dia juga orangnya nggak tahu kemana gitu. Nah itu nggak usah dimasukin. Gitu. Iya, betul. Yang sudah dikembalikan saja. Ya, kalau dia memang belum pasti juga baliknya, nggak usah dimasukin. Iya, nanti tambahkan dengan harta kita secara total dikalikan 2,5%. Iya, betul nun. Waalaikumsalam. Baik, saya balik lagi ke Zoom, silakan. Masih ada waktu ya, kurang lebih 5 menit, silakan. Ada 2 lagi, monggo. Ibu Novita Hanifah, silakan dibuka mic-nya. Bismillah. Afwan, tadi anak salah pencet. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Silakan. Iya, Anak mau tanya, apakah mengambil keuntungan ya waktu di praktik bidan saya itu kalau misalkan kerja sama dengan bagian yang masuk obat, nanti kalau misalkan sudah beli pembelian kesekian akan dapat bonus ini, terus lalu kalau misalkan sampai sekian dapat voucher belanja dan sebagainya. Tapi dari awal Ustaz sudah dijelaskan. Terus kalau misalkan ini ada titipan pertanyaan dari teman anak, dari pemberi produk tertentu, kalau misalkan bisa menjualkan produknya sekian nanti dapat gratis umroh, itu apakah masuk dari enggak, yang kedua tidak, boleh-boleh saja. Kalau yang pertama tadi kerjasama ya dengan pemasok obat ya, kalau sudah tercapai penjualan sekian nanti dapat bonus sekian gitu kan maksudnya. Halo. Ya. Suara saya jelas? Boleh tidak Ustaz diambil misalkan itu dapat voucher terus nanti asalnya masih boleh.
Asalnya masih boleh. Oh, nama Ustaz. Ya. Nah, kalau misalkan ada pelatihan, terus kalau misalkan kita bisa ngajak sekian, nanti kita dapat bonus dalam bentuk berupa uang, itu juga boleh ya Ustaz ya? Pelatihan apa itu? Pelatihan, misalkan baby massage, mom spa, seperti itu. Tergantung pelatihannya. Kalau pelatihannya boleh semuanya. Pelatihannya itu suatu yang mubah, maka mengajak terus dapat bonus, berarti upahnya juga mubah. Boleh. Namun kalau pelatihannya masalah, maka boleh. Upahnya juga jadi masalah. Oh, nah Ustaz. Berarti boleh ya Ustaz ya? Iya, tadi saya tergantung pelatihannya apa gitu. Oh, nah Ustaz. Iya. Sudah Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, satu lagi Ibu Lisa Muhammad, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ana bertanya tentang harta haram yang hasil riba maupun misalnya hasil menjual barang lain yang haram, tapi tidak berkaitan dengan hak orang lain. Jadi bukan hasil mencuri atau hasil korupsi gitu. Harta riba itu harta diri sendiri gitu, Ustaz ya. Iya. Itu boleh nggak disalurkan untuk pembangunan masjid? Riba tidak boleh untuk pembangunan masjid. Walaupun pendapat Imam Malik, Syafi'i itu membolehkan ya Ustaz. Saya lebih cenderung pada pendapat dana riba itu hanya boleh disalurkan selain masjid dan untuk kepentingan pribadi. Masjid nggak boleh. Karena dulu di masa silam ketika renovasi Ka'bah saat Nabi SAW usia 35 tahun, saat terjadi bandang besar, Ka'bah hancur, renovasi ulang. Nah, mereka bangun Ka'bah ini dengan harta yang bersih. Mereka komitmen, pokoknya tidak boleh ada harta riba di sini. Ka'bah dibangun tanpa harta riba. Itu padahal orang musyrik yang punya inisiatif kayak begitu. Itu orang-orang musyrik itu. Termasuk harta dari hasil menjual alat musik, penyanyi gitu, haram-haram yang iya, nggak boleh untuk bangun masjid, nggak boleh. Artinya semua harta haram nggak boleh untuk masjid. Iya. Salurkan untuk yang lain selain masjid. Ya, Ana barusan baca di Rumah Iso yang Ustaz tulis tentang pemanfaatan harta haram. Itu kan Ustaz bagi atas 4 pendapat. Nah, pendapat yang keempat untuk hati-hatian menurut Lajnah Daimah, tidak boleh diberikan untuk pembangunan masjid, tapi boleh untuk kemaslahatan umum, fakir miskin dan lain sebagainya. Iya, betul. Tapi di pendapat kedua itu Ana lihat itu pendapatnya kuat sekali dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Hambali, Ahmad, semuanya itu Ustaz. Dan itu kan 3 generasi terbaik ya. Itu bukan 3 generasi terbaik, Bu, itu mazhab saja. Iya, tapi di atasnya Ustaz mengutip dari imam, menyebutkan nama Imam Malik dan Imam. Ya, tapi kalau ada dalil yang lebih kuat, kan pilih dalil yang lebih kuat, tidak memilih banyak. Kalau bukan, ada masalah itu terbaik terdahulunya ini Ustaz. Enggak, bukan. Ya. Oh, bukan. Kan ada dalilnya tadi sudah disebutkan. Dalilnya kuat nih. Walaupun mazhab misalnya memilih yang berbeda, dalil lebih kuat daripada mazhab. Iya kan? Dalil yang lebih kuat itu dari dalil siapa Ustaz? Lajnah Daimah itu. Iya, kan dalilnya tadi yang kisah pembangunan Ka'bah dulu. Oh, kisah pembangunan Ka'bah itu diriwayatkan oleh sahabat gitu Ustaz. Ini dalam kitab sirah, Bu. Dan itu di zamannya Nabi. Ada, bisa baca di sirah yang saya tulis di rumaiso.com, ada sirah tentang dulu peletakan Hajar Aswad. Ya, Ana masih nggak paham tentang yang dalil ini ditulis oleh 3 generasi terdahulu salaf itu yang terbaik, atau karena dia dekat sama Rasulullah kan, paling dekat
Kalau tadi yang Ibu bilang Imam Malik, Imam Syafi'i dan seterusnya, itu ulama mazhab, Bu, bukan masuk 3 generasi terbaik. 3 generasi terbaik itu Rasul, sahabat, tabi'in gitu. Imam Malik nggak termasuk tabi'in? Enggak masuk, belum masuk. Dia muridnya tabi'in. Oh, kalau Imam Abu Hanifah tahun 83 Hijriah kan lahirnya. Iya, tapi belum masuk tabi'in, muridnya tabi'in. Oh, anak kira yang sampai tahun 300 Hijriah Kalaupun itu tabi'in juga masih kuat kalau itu hadis dari Rasul. Iya, semuanya hadis dari Rasul insya Allah, cuman diriwayatkan oleh mereka gitu kan, Ustaz. Iya, diriwayatkan oleh mereka, tapi kan pendapat mereka belum tentu juga dari sisi dalil langsung sampai Rasul kan. Kan hasil ijtihad, ada namanya dalil. Ada hasil ijtihad, ada namanya dalil gitu. Abu Hurairah berkata, itu artinya mereka menyalin dari kata-kata Abu Hurairah misalnya. Iya. Kata Umar gitu. Iya. Ya jadi yang itu pendapat mereka, bukan mereka meriwayatkan. Iya, hasil ijtihad, dari hasil ijtihad. Oh, insyaallah. Baiklah Ustaz. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik, para jamaah sekalian, kami rasa cukup. Insya Allah malam ini kalau ada yang saya belum jawab bisa tanyakan nanti malam jam 7:30 sampai jam 8:30. Karena materinya juga sedikit untuk bisa berjumpa lagi besok pagi. Kita masih bahas kaidah umum tentang riba. Mudah-mudahan manfaat dan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.